Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hesabita Salwa dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 6. Di sini saya akan melaksanakan praktikum biologi untuk materi transport pasif dalam membuktikan proses difusi dan osmosis yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum melaksanakan praktikum, di sini saya akan mengulas sedikit untuk materi ini. Jadi, untuk transport Z itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Tapi, untuk materi ini akan dibahas transport pasif terlebih dahulu. Jadi, transport pasif itu sendiri memiliki arti bahwa transport pada membran sel yang tidak memerlukan energi, atau dapat diartikan juga perpindahan molekul-molekul dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, untuk peristiwa yang menyertai di proses transport pasif yaitu peristiwa difusi dan peristiwa osmosis. Apa sih peristiwa difusi itu? Jadi, difusi adalah perpindahan molekul terlarut dari larutan yang konsentrasinya lebih tinggi ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Sedangkan peristiwa osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air biasanya, atau juga bisa berupa aqueous dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh peristiwa difusi dan osmosis yaitu terjadi pada peristiwa pembuatan telur asin. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses difusi dan osmosis yang terjadi pada pembuatan telur asin, di sini saya akan melaksanakan praktikum proses pembuatan telur asin. Nah, apa sih bahan-bahannya? Yang pertama, di sini saya memakai 2 butir telur asin mentah, lalu ada garam. Di sini saya pakai garam kasar. Lalu ada abu gosok. Kemudian di sini saya memakai campuran batu bata, serbuk batu bata, dan juga air. Kemudian untuk alat-alatnya, di sini saya pakai wadah atau baskom. Kemudian ini wadah atau tempat untuk penyimpanan telur asin, dan ini adalah sendok. Oke, sebelum melakukan praktikum, di sini saya memakai latex terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Saya siapkan wadah terlebih dahulu, lalu saya tuang untuk abu gosoknya kira-kira saja. Kemudian untuk batu batanya, lalu garam, kemudian air. Untuk air bisa secukupnya saja, jadi jangan terlalu encer. Sambil diaduk. Nah, untuk adonannya kurang lebih saya buat seperti ini. Oke, kelihatan ya. Oke. Untuk proses yang selanjutnya yaitu mencampurkan telur ke dalam adonan. Jadi kayak dijadikan satu seperti ini. Oke.
kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada ketebalan tertentu, mungkin sekitar 2-3 cm untuk ketebalannya. Nah, kemudian saya tempatkan dalam suatu wadah. Oke. Ulangi proses yang sama pada telur yang satunya. Nah, untuk sisa adonannya di sini saya campurkan juga. Nah, di proses inilah atau proses di mana telur bebek direndam dalam adonan abu gosok akan terjadi proses difusi dan osmosis pada telur asin. Proses osmosis itu sendiri terjadi ketika air yang ada di dalam telur keluar melalui membran cangkang telur karena adonan abu gosok memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding yang ada di dalam telur itu sendiri. Nah, hal inilah yang menyebabkan telur akan lebih padat daripada sebelumnya. Sedangkan untuk proses difusi terjadi ketika zat terlarut atau garam masuk ke dalam telur melalui membran cangkang telur. Karena konsentrasi di dalam telur lebih rendah daripada konsentrasi di luar telur atau konsentrasi adonan abu gosok, sehingga menyebabkan telur menjadi lebih asin daripada sebelumnya. Oke, untuk menghasilkan telur yang benar-benar asin, maka akan dilakukan perendaman kurang lebih 3-5 hari lamanya. Untuk itu, di sini saya tutup, kemudian diamkan selama kurang lebih 3-5 hari. Setelah melalui beberapa langkah dalam pembuatan telur asin, di sini saya akan mereview hasil dari percobaan yang sudah saya lakukan. Nah, untuk telur asin yang kemarin itu direbus terlebih dahulu dan ini untuk hasilnya. Di sini saya akan membuka salah satunya. Oke. Seperti ini hasil yang sudah saya dapatkan. Lalu untuk membuktikan apakah peristiwa osmosis dan difusi itu benar-benar terjadi, saya akan mencoba sedikit bagian dari telur. Oke. Ternyata benar. Jadi untuk dalam telur ini sendiri memiliki rasa asin. Nah, dari percobaan yang sudah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa proses pembuatan telur asin ternyata benar-benar termasuk proses dalam transport pasif yang mencakup proses difusi dan osmosis. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.